Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku, salam sayangku buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali dari episode yang lalu. Kita melanjutkan di dalam episode yang berjudul Iqra kitabak atau bacalah kitabmu yang ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam episode yang ke-7 ini kita akan mengkaji hakikat diri sejati manusia itu gaib, makhluk gaib, bukan makhluk yang wujud. Kalau kita menjadi makhluk yang wujud, maka bertentangan dengan wujudullah. Bila makhluk wujud berarti Allahnya kan gaib. Bila di dalam hati kita yang wujud, yang nyata di dalam hati kita, maka selamanya Allah akan gaib. Bila kita yang hidup di hati kita, maka selamanya Allah akan mati bagi kita. Bila di dalam hati kita yang berkuasa masih diri kita, maka selamanya Allah itu tak bisa apa-apa dan tak bisa berkuasa apa-apa atas diri kita. Itulah bukti bahwa selama ini kita telah melanggar amanah. Kita telah menghaki apa-apa yang bukan milik kita. Karena kita sudah lancang menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang berimanlah di hatinya bila ia yakin dan percaya dengan barang atau hal yang gaib. Jadi manusia yang dikatakan beriman di sisi Allah, manusia yang percaya kepada alam gaib. Nah, pemahaman kita selama ini, pemahaman mayoritas selama ini, yang gaib itu Allah. Kita dikatakan beriman kepada Allah bila Allah itu gaib. Ini yang salah paham, ini yang salah kaprah. Akidah yang seperti inilah yang selama ini menyesatkan hati manusia kepada Tuhannya. Jadi mengartikannya, memahaminya bahwa Allah lah yang gaib, diri manusianya yang wujud, seolah-olah kan seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi,
orang-orang yang berimanlah yang percaya dengan alam gaib. Jadi selama ini manusia sama-sama menggoibkan Allah. Akhirnya selamanya ya ndak ketemu Allah. Ketemu saja tidak, apalagi bisa menyembah dan mengabdi. Ketemu saja ndak pernah, apalagi bisa menyembah dan mengabdi. Maka yang disembah dan yang diabdi selama ini ya yang wujud sebagai Tuhan di hati kita sendiri. Siapa yang wujud di hati kita sendiri selama ini? Yang wujud, yang nyata di hati kita sendiri kan selama ini ya hawa nafsu kita sendiri, iblis dan setan yang selalu menyesatkan hati kita selama ini. Inilah akibat kita salah memahami ayatullah, salah memahami apa petunjuk dari Allah. Berhubung manusianya yang jadi Tuhan, maka memaknai Al-Quran semuanya ya salah. Karena dikira manusianya yang bisa melihat ayat-ayat Allah, Allah tak bisa melihat apa-apa. Karena manusianya yang jadi Tuhan selama ini, maka otomatis Allah tidak bisa apa-apa. Allah ndak wujud kok bisa apa-apa. Bila Allah gaib ya mestinya Allah tidak bisa apa-apa. Yang wujudlah yang bisa apa-apa. Sekarang kita cek, yang wujud yang mestinya wujud sebagai Tuhan kan Allah, bukan manusia kita. Tapi selama ini praktek di hati kita yang wujud manusianya, otomatis yang bisa apa-apa, otomatis yang menjadi Tuhan dan berhala selama ini ya diri manusia kita sendiri. Karena Tuhan itu wujud, jadi tergantung siapa yang wujud di hati kita, diri kita kah atau Allah. Nah, jadi yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya, yang beriman bahwa diri manusianya lah sebagai pencipta, sebagai yang dicipta, sebagai makhluknya lah yang gaib. Jadi bila manusia sudah yakin dan percaya bahwa diri manusianya yang gaib, yang tiada, maka nyatalah Allah di hatinya, maka wujudlah Allah di hatinya, maka berkuasalah Allah di hatinya, maka berkehendak dan daya upaya serta ikhtiar itulah milik Allah semuanya. Bila manusianya yakin dan percaya di hatinya bahwa diri manusianya adalah gaib, adalah tiada, adalah Adam, cocok pas dengan apa yang kita pelajari di dalam sifat wajib dan sifat muhalnya Allah. Di dalam sifat wajib Allah wujud. Yang pertama Allah wujud. Wajib bagi Allah sebagai Tuhan itu wujud. Kebalikan dari sifat wujud adalah Adam. Muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Muhal, tidak mungkin Allah itu gaib. Jadi yang tidak ada, jadi yang gaib mestinya siapa? Diri kita kah atau Allah? Bila Allah yang ada,
Bila Allah yang gaib berarti iman akidah kita selama ini syirik, musyrik, ateis, dan salah. Karena apa? Karena meskipun kita ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku beriman, tapi nyatanya praktek di dalam hati kita keliru dari iman yang bagaimana semestinya yang dilakukan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Tidak tahu Tuhan, tidak tahu sifat Tuhan, kok ngaku-ngaku bertuhan. Apalagi ngaku-ngaku bisa sholat dan ibadah. Semua hanyalah ilusinya hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada Allah sementara yang jadi Allah selama ini diri kita yang ngaku-ngaku sebagai sang wujud, sebagai sang pencipta di hati kita. Cek hati kita. Ayo silakan renungkan, hayati. Cek kitab kita selama ini. Cek kelakuan kita selama ini terhadap Allah. Berakhlakkah atau tidak? Sesuaikah apa yang diemban atau yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau tidak? Secara hati, jangan pandang syariat. Sudah selesaikan syariat itu, masuklah ke dalam dirimu, bacalah satu persatu kitab-kitab yang telah Anda tinggalkan. Bacalah kitab-kitab yang selama ini tidak pernah kita baca. Baca apa? Baca kesalahan-kesalahan kita, baca kedoliman-kedoliman kita, baca keateisan-keateisan kita, baca kekufuran-kekufuran kita, baca persekutuan-persekutuan kita selama ini terhadap Allah. Itulah makna Iqra kitabak. Itulah makna bacalah kitabmu. Itulah makna hisaplah, hitunglah dirimu sebelum kau dihisap dan diperhitungkan dengan paksa di dalam Baiatul Akbar nanti. Di dalam Syakaratul Maut yang amat sangat amat pedihnya siksanya. Jadi nyatalah bahwa sesungguhnya manusianya lah yang gaib daripada Allah. Selama ini kita salah jalan karena selama ini kita tersesat memegang iman dan akidah. Seolah-olah kita sudah benar selama ini. Selama di dalam hati kita merasa benar dengan akidah dan iman yang salah ini selama ini, maka selamanya kita masih tertidur. Kita masih terpenjara, kita masih terbelenggu oleh iblis, setan, dan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Selamanya bila kita masih merasa yang hidup ini manusianya, yang kuasa ini manusianya, yang wujud ini manusianya, intinya manusia masih merasa ada daripada adanya Allah, maka selamanya akan tersesat, maka selamanya akan kufur, tak beriman. Bagaimana mungkin meskipun kita melakukan sholat dengan rajinnya, ibadah dengan rajinnya, akan diterima oleh Allah. Sementara yang jadi Tuhan diri manusia kita sendiri di hati kita, ya yang menerima semua itu otomatis ya dibakar, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri.
karena ia mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Allah di hatinya. Masih linafsi daripada lillahi ta'ala. Karena apa? Karena selama ini salah imannya, salah akidahnya, salah pemahamannya memahami ayat-ayat Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, karena kita masih belum beriman kepada kegaiban, ketiadaan diri manusia kita, sehingga Allahnya gaib. Karena kita tidak beriman, percaya bahwa manusianya lah yang gaib, bahwa manusianya lah hanya yang dicipta, yang diperjalankan, yang digerakkan dan diaktivitaskan oleh Allah. Terbukti dalam ayat Allah di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Inilah wali-walinya Allah. Inilah hati-hati manusia yang sudah bangun. Tapi bagi hati-hati manusia yang masih tidur, yang belum beriman, tidak percaya, tidak yakin bahwa diri kita ini makhluk, bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan Allah, bahwa apapun yang kita gerakkan selama ini gerakan Allah. Kita tidak percaya, kita tidak yakin, kita tak beriman karena iblis dan setan yang ada di dada kita selama ini menyesatkan dan menipu daya kita sendiri selama ini. Di dalam hati kita, iblis setan bilang, Lim Halim, Halim, kamu itu wujud, kamu itu ada, Allah gaib, Allah tiada, mana nyatanya Allah, mana kewujudan Allah, ya kan? Logika kan? Kata iblis setannya begitu di dalam hati kita. Coba dengan logikanya, yang wujudkan dirimu, ini hidupmu, ini badanmu. Bila hidup dan badan ini milikmu, otomatis apapun yang kau gerakkan, otomatis apapun yang teraktivitaskan atas dirimu, semuanya ya milikmu sendiri. Tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada urusan dengan Allah, Allah gaib. Nah, inilah bisikan-bisikan setan yang tidak kita sadari selama ini. Jadi selamanya iblis dan setan, hawa nafsu kita tak akan pernah tunduk dan sujud kepada kegoibannya sendiri. Jadi tak akan pernah percaya, jadi tak akan pernah yakin di hatinya, takkan pernah beriman di hatinya bahwa yang gaib, yang tiada hanyalah diri manusianya. Yang gaib itu wayangnya, yang nyata, yang wujud yaitu penciptanya atau dalangnya yang memerankan semua itu. Jadi cocok pas dengan ayat Allah, petunjuk Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Inilah yang dimaksud hati yang lillah. Bila kita sudah kembali bangun tidur,
Apa bangun tidur maksudnya? Kalau secara dohir bangunnya badan. Kalau secara batinianya bangunnya hati, bangunnya kesadarannya di dalam bertuhan. Jadi semua yang ada di syariat, semua yang kita pandang, semua itu hanyalah kiasan-kiasan, hanyalah sanepan-sanepan, hanyalah pancaran dari yang dalam. Agar kita tidak tertipu dengan bioskopnya, agar kita tidak tertipu dengan syariatnya, agar kita tidak tertipu dengan apa yang kita lihat. Coba kita hayati pagelaran wayang kulit itu. Apakah wayang kulit itu bisa mencipta dirinya sendiri? Apakah wayang kulit itu bisa bergerak sendiri? Jadi pencipta dan penggerak wayang kulit di dalam pagelaran pewayangan itu ya dalangnya. Jadi cocok pas dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Tapi bila di dalam hati kita masih wujud halimnya, masih wujud manusianya, ya ndak percaya kalau semua perbuatan itu Allah. Ada perbuatan taat dan ada perbuatan maksiat. Nah, nanti ini kita kaji di episode yang ke-8. Apa sih hakikat taat? Apa sih hakikat maksiat itu sebenarnya? Jadi selama ini bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri manusia kita, ya ndak percaya. Ya ndak beriman bila kita makhluk gaib, bila kita hanya diperankan, ndak percaya karena kita masih merasa jadi Tuhan daripada dituhani oleh Allah. Jadi kita masih memandang diri kita. Kata Allah ada ketaatan, ada kemaksiatan. Yang dipandang manusia karena yang dicintai, karena yang disayangi, karena yang diimani masih badan-badanianya, yang melihat badaniahnya, yang melihat laku raganya daripada melihat laku hatinya. Karena selama ini kita ditipu habis-habisan, ditipu daya habis-habisan oleh iblis dan setan yang berada di dalam singgasananya hawa nafsu kita sendiri. Karena kita selama ini menutup dan meninggalkan Al-Quran Qadim kita sendiri. Bermain-main di luar sana, tidak masuk ke dalam diri, tidak masuk ke dalam gua Hiroknya sambil membaca kitab-kitabnya, sambil ngaji di dalamnya. Yang kita lakukan hanyalah ngaji-ngaji yang semu, ngaji-ngaji yang dohir, ibadah-ibadah yang dohir, sholat-sholat yang dohir. Jadi semua yang dohir itu hanyalah mimpi. Selama ini kita masih tertidur, masih mimpi sholat, mimpi ibadah. Ketika nanti sudah bangun, ketika nanti sudah dibaiat, akan sadar, oh ternyata, dan oh ternyata baik baiat sekarang atau nanti ya sama saja. Kalau baiat sekarang kan kita menemukan jalan husnul khotimah dulu sebelum kedatangan ajal. Bila kita nunggu ajal yang nanti, bila kita menunggu baiat yang nanti, ya rasakanlah siksa-siksa Allah, puncak-puncaknya siksa di dalam baiatul akbar.
sabar itu bila saat ini kita belum mati sebelum mati. Bila kita selama ini masih tertidur nyenyak, tidak bangun sekarang, bangunnya nunggu nanti, dibangunkan dengan paksa dan siksa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi khususnya dan kita semua selalu ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.